Halo anak-anak, salam jumpa kembali bersama Ibu Dewi. Meskipun belajar di rumah saja, anti bosan dan tetap menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang denah dan arah mata angin. Materi Bahasa Indonesia tema 8 subtema 4. Dalam kesempatan ini, Bu Dewi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah like, subscribe, dan share video-video Bu Guru ini. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini, Bu Dewi berharap kalian harus mampu mengenal 8 arah mata angin, mengenal denah, dan yang terakhir kalian mampu untuk membuat sebuah denah. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar denah. Kemudian yang berwarna pink ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar arah mata angin. Nah, dalam sebuah denah, selalu harus dilengkapi dengan tanda arah atau arah mata angin ya untuk membantu menemukan suatu lokasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu denah dan arah mata angin? Baik, untuk tahu lebih jelasnya, sekarang tolong simak penjelasan Bu Dewi berikut ini. Denah adalah gambaran yang menunjukkan lokasi suatu tempat seperti letak kota, jalan, dan sebagainya. Denah bisa diartikan gambaran sederhana tentang suatu tempat. Denah dapat memudahkan seseorang mencari suatu tempat. Untuk menemukan tempat pada denah, kita harus bisa membaca denahnya terlebih dahulu. Cara membaca denah yaitu dengan memperhatikan arah mata angin sebagai titik utama. Setelah membaca denah, kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuk adalah kalimat panduan untuk memberikan arahan dengan jelas. Contohnya, pos ronda di sebelah selatan gereja. Nah, jadi arahnya jelas anak-anak ya. Pos ronda ada di sebelah selatan gereja. Jadi, kalau kita ingin berjalan ke arah gereja dari pos ronda, kita harus berjalan ke arah selatan. Ini adalah contoh kalimat petunjuk. Gunanya untuk memberikan arah yang jelas. Baik anak-anak, untuk denah apakah kalian sudah mengerti? Baik, sekarang Bu Dewi akan menjelaskan tentang arah mata angin. Nah, arah mata angin pusatnya ada 8 anak-anak ya, dan urutannya mengikuti arah jarum jam. Nah, di sebelah kanan kita, kalau pada gambar anak-anak ya, kanan artinya timur, bawah artinya selatan, barat itu ada di sebelah kiri kita, kemudian utara itu ada di atas. Ya, jadi sekali lagi, dalam sebuah gambar arah mata angin itu dibaca seperti ini. Ya, kanan artinya timur, kiri artinya barat, atas utara, bawah selatan. Nah, lalu pojok-pojoknya. Pojok antara utara dan timur itu disebut dengan timur laut. Yang berwarna merah anak-anak ya. Kemudian yang berwarna kuning itu pojok dari di antara timur dan selatan itu disebut dengan tenggara. Kemudian pojok antara selatan dan barat disebut dengan barat daya. Selanjutnya, pojok berwarna biru antara barat dan utara namanya barat laut. Ya, semakin banyak wawasanmu tentang nama-nama arah mata angin anak-anak ya. Baik, untuk mempermudah kita mengingat arah mata angin, yuk kita sebutkan sambil bernyanyi anak-anak ya. Sebutkan arah mata angin sambil bernyanyi. Ini akan membantu kita untuk mempermudah mengingat arah-arah mata angin. Yuk, nyanyi bersama Bu Dewi. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Bagaimana? Kalian bisa menirukan dengan mudah, bukan? Nah, anak-anak, pesan Bu Dewi, ketika kita menyanyikan lagu arah mata angin ini, kalian lakukan sambil berdiri, berputar, ikuti arah jarum jam ya, sambil tunjuk-tunjuk arahnya. Ingat, sebelah kanan kita artinya timur, sebelah kiri kita artinya barat, ya. Dan kalian berputar ikuti arah seperti jarum jam.
Dengan begitu, kalian akan bisa mengingat arah mata angin dengan lebih mudah. Selamat mencoba anak-anak ya. Baik, selanjutnya Budi ingin menjelaskan tentang apa itu arah mata angin. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta atau denah. Nah, untuk menentukan arah mata angin itu sendiri, kita bisa menggunakan matahari, bayangan kita, dan yang paling akurat adalah kompas. Baik, sekarang kita akan mencoba menentukan arah mata angin berdasarkan matahari ya anak-anak ya. Kita tahu matahari terbit di sebelah timur. Nah, kalau kita menghadap ke arah matahari terbit, artinya kita menghadap ke timur, punggung kita mengarah ke barat, tangan kanan kita mengarah ke selatan, dan tangan kiri kita mengarah utara. Nah, itu adalah salah satu cara dimana kalau kita dalam posisi tidak membawa kompas, ya, kita tidak tahu arah, maka kita bisa menggunakan matahari sebagai patokannya seperti contoh pada gambar tadi. Anak-anak bisa melakukannya? Tentu pasti bisa. Silahkan dicoba anak-anak ya. Baik, setelah kita mengetahui sedikit penjelasan tentang denah dan arah mata angin, sekarang yuk kita belajar membaca di sebuah denah. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan anak-anak ya. Kita coba dengan pertanyaan yang pertama. Ingat, patokannya adalah arah mata angin. Sekali lagi ya. Oke, yang pertama, masjid berada di sebelah mana dari SD Nusantara? Kita cari masjid dan SD-nya ya. Ya, ada di barat laut. Mengapa barat laut? Karena masjid itu ada mengarah ke pojok kiri kanan atas. Pojok kiri kanan atas itu adalah arah barat laut. Betul sekali anak-anak. Sekarang yang kedua, taman bermain berada di sebelah mananya gereja? Kita cari yuk. Nah, ini dia. Jawaban kalian? Barat daya. Betul sekali anak-anak. Karena taman bermain itu ada di pojok kiri selatan. Pojok kiri selatan di antara selatan dan barat itu disebut dengan barat daya. Pintar. Lanjut anak-anak ya. Wah, kalian semakin hebat saja ini. Lanjut. SD Nusantara berada di sebelah mananya taman bermain? Kita lihat yuk. Jawaban kalian? Iya. Sebelah mana anak-anak? Betul sekali, di sebelah timur. Ya. SD Nusantara ada di sebelah kanannya taman bermain. Artinya kanan adalah arah timur. Wah, kalian sudah semakin canggih. Oke, yang keempat. Gereja berada di sebelah mananya pos ronda ya? Sebelah mana anak-anak? Iya, di sebelah utara. Mengapa? Betul sekali, gereja ada di sebelah atas dari gambar pos ronda. Atas menunjukkan arah utara. Kalian memang hebat anak-anak ya. Baik, sekarang kita akan menjawab soal yang terakhir. Oke, rumah teman Udin tepat di seberang gereja. Jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju sekolah? Iya, sekolah ada di sebelah selatan rumah teman Udin. Berarti jalan yang bisa dilalui adalah Jalan Dahlia. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya, baik. Sekarang untuk menguji lebih lanjut keterampilan kalian, yuk kita coba amati kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya ya. Hari ini Udin dan teman-temannya akan menyambut tamu anak-anak ya. Karena sekolahnya sedang mengadakan lomba kebersihan. Nah, di sini mereka bekerja sama, berbagi tugas untuk menjelaskan tentang letak-letak tempat-tempat yang ada di sekolah mereka. Nah, coba kalian amati di sini. Udin dan Lani mendapat tugas menjelaskan bagian utara sekolah. Kemudian Dayu dan Edo menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti mendapat tugas menjelaskan bagian timur sekolah dan ada Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, patokan yang kita gunakan adalah lapangan atau bendera itu yang sedang berkibar anak-anak ya. Nah, coba kita
cari tahu apa saja bagian mana yang harus mereka jelaskan. Nah, yang pertama, bagian sekolah yang harus dijelaskan oleh Udin adalah yang terletak di sebelah utara lapangan atau halaman upacara sekolah adalah gerbang dan taman sekolah. Kemudian Edo dan Dayu bagian selatan, dia harus menjelaskan tentang apa saja. Ya, di sana yang bagian selatannya adalah selatan halaman upacara bendera itu anak-anak ya. Tiang bendera adalah lapangan basket, kantin, pengolahan sampah, dan ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian sebelah timurnya lapangan atau lapangan upacara bendera anak-anak ya, yang dijelaskan oleh Siti adalah ruang kepala sekolah dan ruang guru. Kemudian Beni bertugas menjelaskan sebelah barat. Di sebelah barat ada apa saja anak-anak? Sebelah barat ada ruang perpustakaan dan ruang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Oke, anak-anak ya. Lalu, dari situ kalian bisa tahu bahwa yang bertugas mendapat tugas menjelaskan paling banyak adalah siapa? Iya, yang bertugas paling banyak adalah Edo dan Dayu. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengetahuinya? Kok kalian bisa tahu bagian yang paling banyak adalah Edo dan Dayu? Ya, kita bisa lihat dari denah itu sendiri bahwa di bagian selatan ada begitu banyak gambar-gambar ruangan yang harus dijelaskan ya. Ada lapangan basket, kantin, pengolahan sampah, dan ada 3 ruang kelas. Bagaimana anak-anak? Sudah semakin memahami cara membaca denah? Ya, ingat, untuk sebagai patokan baca denah, kita harus tahu apa dulu? Arah mata angin. Oke. Ingat pesan Bu Dewi untuk selalu keep healthy dengan cara stay at home dan rajin cuci tangan ya. Sampai jumpa.